Oke. Coachingin cewek atau coachingin cowok? Wah. MPS Talk, keep learning. Keep doing. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi di MPS Talk, keep learning and keep doing. Bersama saya Rian Gema, dan kebetulan kita dapat kabar duka dari Mas Andi. Jadi Mas Andi ada salah satu keluarganya yang meninggal. Jadi Mas Andi tidak bisa ikutan di MPS Talk episode keempat ini. Tapi berhubung kita punya narasumber yang oke, yang keren segala macam, saya butuh pendamping juga ternyata. Jadi saya coba masukkan namanya Mbak Deta. Nah, kelihatan tuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Mbak Deta. Ya, selamat semuanya, Mas Gema. Yelah. Saya ini cabutan nih, Mas. Cabutan ya. Jadi mendadak dipanggil. Iya. Mbak Deta juga teman kita di MPS Training. Mbak Deta lebih banyak ngurusin ke people ya, ngurusin ke finance, ke people. Tapi seksi sibuk lah ya, Mas. Seksi sibuk lah. Dan hari ini kita berdua akan bawain MPS Talk, dan tema kali ini, Det, kali ini namanya coaching. Wah, coaching. Apa tuh coaching ya? Banyak orang yang udah tahu coaching, tapi banyak juga orang yang nggak tahu coaching itu apa gitu. Kayak saya kayaknya. Jujur banget sih Mbak Deta. Jujur. Ya, jadi kita punya kenalan, kita punya rekan, namanya Mas Ari Yuda Laksmana. Nah, ini kita akan hadirkan untuk kita bahas mengenai coaching itu apa, coaching tuh gunanya apa, segala macam. Dan banyaklah yang bakal kita kupas tuntas di MPS Talk episode keempat ini. Oke. Coba kita panggil. Nah, Mbak Deta, kalau Mas Ari ini, kalau misalnya kita nggak tepuk tangan, kita nggak teriak, dia nggak mau datang nih. Ya, oke, sekarang kita panggilin deh Mas Ari. Disorakin dulu ya. Iya, harus disorakin. Halo Mas Ari. Halo Mas Rian, Mbak Deta, apa kabarnya semua? Sehat terus. Asik, Luar biasa. sehat. Mas Ari ini auranya positif banget nih Mbak Deta nih. Saya dapat banget ini. Iya, dulu gitu sekarang lagi di hotel lagi tuh, lihat. Ini ceritanya isoman tapi di ruangan ini ya, di ballroom. Di ballroom hotel, keren banget. Mantap, Pak. Oke, Mas Ari, ini episode kita kali ini ngebahas mengenai coaching nih. Jadi kenapa kita manggil Mas Ari, karena saya lihat di Instagram, di Facebooknya Mas Ari tuh ngomonginnya coaching, ngomonginnya training development untuk manajer segala macam. Wah, dan pas banget coaching ini kita tahu Mas Ari tuh orang yang udah certified ya, dan Mas Ari juga bergabung di komunitas coaching terbesar di dunia ya. Di dunia betul. Di bumi atau di dunia nih? Sejauh ini universe. Mau ngalahin Thanos nih dia. Apa tuh Mas komunitas namanya? Komunitasnya namanya ICF, International Coaching Federation. Oh, itu internasional lah ya. Internasional. Oh, tapi globalnya ada ya, di ininya, di nasionalnya, sorry. Di nasionalnya, jadi setiap negara punya istilahnya kantor cabang lah ya, punya cabang-cabang. Nah, di Indonesia sendiri baru satu nih, namanya ICF Jakarta Charter Chapter. Jadi chapternya Jakarta, bukan Indonesia ya, karena ada di Malaysia, ICF Malaysia. Nah, kita masih ICF Charter Chapter, Jakarta Charter Chapter. Oke, belum bentuknya Indonesia belum jadinya? Belum, masih ngumpulin orang nih, Tapi akan ya.
Akan ya. Insya Allah. Nunggu nih Mas Rian, Mbak Deta jadi membernya dulu, baru nanti kita Nah, siap, bikin. pasti. Itu bakal project ke depan kita nih. Asik. Pasti kok jadi coach ya, jadi namanya coach jadi coach. Coach, Oke, betul. Pak Ari, sebelum Ya. kita panjang lebar, nah mungkin teman-teman yang dengar atau teman-teman yang lihat di YouTube kita nih belum tahu nih Mas Ari siapa. Yang tahu mungkin banyak nih, tapi kita ngasih tahu yang belum tahu nih. Boleh dong kenalin. Mas Ari itu siapa? Mas Ari itu siapa? Mas Saya- Ari itu udah berapa lama di dunia coaching, di dunia training juga gitu loh. Ya silakan Mas Ari. Oke, thank you loh kesempatannya ya, Mas Rian, Mbak Deta di acara MPS Talk ya, MPS Talk ya. Jadi ini bincang-bincang pertama saya nih sama teman-teman MPS ya di MPS Talk. Jadi kalau mau kenalan siapa saya, jadi sebenarnya siapa ya saya? Saya juga suka bingung kalau ditanya gitu ya. Saya siapa itu selalu bingung. Tapi kalau ditanya profesinya apa, ya yang tadi udah disampaikan. Jadi saya sih gedenya itu di dunia training lah ya, training, ngasih training, learning and development, banyak berkiprah juga di korporasi dulunya di ranah HR sama masih berkecimpung di learning and development. Jadi people development itu kayaknya sudah jadi ini ya, mendarah daging lah, nempel lah ya di saya. Kalau saya beset nih tangan saya keluar darah tuh udah people development gitu. Keluar darahnya itu ngedevelop people ya, mendarah daging gitu ya, seperti itu. Dan itu bahkan dari semenjak kuliah pun saya udah terlibat di people development, Mas Rian, Mbak Deta, sama dosen-dosen lah. Biasa kan suka ngasong-ngasong tuh, ada training, udah tak bantuin, terus kita bikin training buat mahasiswa baru. Nah, terus berkecimpung di situ, akhirnya gabung ke konsultan, lalu bikin semacam NGO untuk people development waktu masih dulu lah ya, dan akhirnya di korporasi. Nah, training apa macam-macam ya, soft skill, tapi kebanyakan leadership memang. Jadi dari dulu sudah banyak diarahkan ke leadership, dan salah satu atribut seorang leader itu selalu nempel yang namanya selalu sebagai coach gitu ya, leader as coach gitu, selalu nempel. Nah, penasaran tuh saya waktu itu, akhirnya saya dalamin, saya belajar banyak mazhabnya, tapi pada poinnya nanti triknya sama lah, teknik coaching itu pada akhirnya sama gitu. Nah, cuman secara praktek coachingnya itu masih praktek yang based on ini ya apa, karena belajar dari buku, hasil training dari orang, that's it, dipraktekin. Jadi masih istilahnya masih ilegal lah kalau kita sebut ya. Ilegal kenapa? Karena belum tersertifikasi sebagai seorang professional coach. Jadi masih coach yang karena role ya, as a role, not as a professional. Nah, baru tahun 2017 itu saya mulai ikut sertifikasi di salah satu sekolah coaching di Indonesia, besar juga sekolah coachingnya. Nah, di situ saya tersertifikasi sebagai namanya professional coach ya. Professional coach, tapi yang sifatnya keluaran dari sekolah coaching. Nah, cuman dari situ itu adalah syarat untuk bisa tercertified secara internasional. Jadi saya ikut ujian lagi untuk di ICF yang tadi saya sampaikan tuh, International Coaching Federation, barulah di situ saya tercertified baru di level 1 nih, which is namanya ACC, Associate Certified Coach. Gitu. Jadi jenjangnya ada 2 nih, ada Associate Certified Coach, ada Professional Certified Coach, ada Master Certified Coach. Nah, ini panjang lah jenjangnya lah ya, lumayan nih, challenging. Udah tuh Pak Ari? Itu ya udah ya, saat ini ya profesinya seperti itu. Jadi saya udah nggak di korporasi, tapi ya gitu, jadi professional coach ya. Jadi ya masih lah ngasih training masih. Siap. Biasanya setelah training itu lanjut dengan post trainingnya ya. Post trainingnya biasanya berupa coaching gitu. Pak Ari, dari tadi kita ngomongin coaching segala macam nih. Menurut pemahaman seorang coach Ari Yuda Laksmana, coaching itu apa tuh? Coaching itu apa? Ini menarik ya. Jadi sebelum saya kasih definisinya nih ya, saya mau balik nanya sama Mas Rian sama Mbak Deta nih. Kalau dengar kata coaching, yang ada dalam pikirannya Mas Rian sama Mbak Deta apa? Dibimbing. Tadi Mbak Deta apa? Ngajar kayaknya. Ngajar. Nah, ini kan jadi
Kalau ngajar dibimbing, nah saya tanya lagi nih ya. Ini karena Siap. saya coach, jadi selalu balik nanya biasanya gitu ya. Oke, siap. Jadi merasa ditanya nih kita. Jadi harus ditanya ya sekalian lah ya. Tadi dibimbing, ada diajarin, nah, ada coaching. Kalau gitu apa bedanya sama mentoring dan training? Nah, Ah, ada mentoring, ada training. Kalau ngajar biasanya masuknya ranah mana nih? training. Training Ya. jelas ya, training di kelas kita dikasih ilmu ya, transfer knowledge dari satu orang biasanya masif ya dalam satu ruangan. Kalau dalam event virtual ya berarti banyak ya. Nah itu biasanya searah apa istilahnya transfer of knowledge ya seperti Oke. itu training. Kalau mentoring itu transfer of knowledge and experience gitu, dan ada sedikitnya tentang transfer of skills lah gitu. Tapi biasanya itu dibimbing ya, didampingin gitu kan. Kayak misalnya lu gue nggak bisa nih Excel, nggak ngerti bikin formulanya. Nah ada Mas Rian datang, oke, Ri, lu coba buka ini misalnya masuk ke sum up apa ini formulanya ini. Nah itu kan di training tapi sekaligus mentoring. Nah tapi kalau mau jumlah ini semua gimana? Nah ada tips and triknya. Biasanya kalau udah ngasih saran itu masuk ke ranah mentoring. Gitu. Nah, pertanyaannya coaching itu apa? Coaching itu tidak kedua-duanya. Jadi Berarti jawaban kita salah tuh. nggak apa-apa, bukan salah, tidak tepat. Tidak tepat. Siap, siap, Tepat, siap. kurang Kurang tepat. Jadi kalau coaching menurut definisi ICF itu sebuah proses ya, proses untuk istilah apa ya, pengembangan potensi diri ya melalui metode atau teknik yang provoking. Provoking itu dalam arti apa? Memprovokasi pemikiran kita, pemikiran si coach gitu ya, agar terus berpikir dan mencari way out-nya sendiri. Sehingga nanti muncullah istilahnya kreativitas dan ya hal-hal baru lah dari proses provokasi pikiran ini. Gitu. Dan selalu prosesnya partnership. Ya apa bermitra. Saya sama Mas Rian, saya sama Mbak Deta nggak ada yang lebih pintar. Jadi kita sama-sama sama nih setara. Ya, kalau training kan biasa yang lebih pinter trainernya ya, karena Betul, dia punya betul. knowledge-nya, dia punya tools-nya, dia transfer. Kalau mentoring apalagi punya experience, udah lama nih dia paham tentang Excel, paham tentang apalah itu mesin dan lain-lain, dia lebih pintar. Tapi kalau coaching kita nih selevel nih, sama-sama nggak ada yang pinter, nggak ada yang lebih pintar gitu. Nah, metodenya apa? Metodenya cuma dua. Ya, secara metode nih, secara tekniknya. Seorang coach itu akan melakukan proses coaching melalui bertanya. Ya, kan, makanya memprovokasi pikiran ya. Wah, tadi saya tanya kan, selalu saya tanya balik gitu. Nah, dengan bertanya itu akan terprovokasi pikirannya si clients. Nah, yang satu lagi, seorang coach harus mampu punya kemampuan mendengar yang aktif. Jadi sambil dengerin, sambil diajak berdansa, kita biasa ada istilahnya dancing in the moment, gitu ya. Ya udah sambil dengar cerita, sambil tanya, sambil akhirnya kita bisa mencapai sesuatu. Nah, bedanya coaching sama yang lain, coaching itu fokus di masa sekarang, the present state, untuk mencapai ke masa depan atau future state, ya, goals. Makanya dalam coaching selalu kita awali dengan goalsnya apa nih? Sesi coaching hari ini, 1 jam sesi coaching ini apa yang mau kamu capai? Nah, biasanya kita selalu awali itu. Fokus aja di situ sampai ke future state nih. Kita tidak menyentuh poin-poin di masa kecil Anda. Kalau udah nanya, waktu kecilnya sempat dibully apa enggak gitu ya. Kenapa jadi trauma? Nah, itu bukan coaching, itu masuk ke ranah konseling. Ya, kelihatan ya bedanya ya, ada konseling, ada mentoring, ada training, dan ada coaching gitu. Berarti beda ya dengan konseling sendiri itu ya Pak? Beda. Objektifnya berbeda antara konseling sama coaching. Siap. Gini ya. Jadi ketahuan ya bedanya. Gue kira sama aja tuh. Kelihatannya sama ya. Iya. Beda. Kok kalau dulu kan kita di sekolah ya. Di sekolah ada namanya guru BK. BK, betul. Ya kan? Kok nggak ada guru bimbingan coaching, Pak? Nah, ini lucu, menarik nih. Guru BK itu singkatan dari bimbingan konseling dan konseling ya. Bimbingan dan konseling. Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Kalau di bahasa Inggris kan?
Ntar gue lupa translate. Kalau di bahasa Inggris itu sebenarnya coaching and counseling. Oh. Jadi kalau ke sekolah luar negeri itu Heeh. pasti ada ruangan BK, tapi di satu disebutnya coaching and counseling. Oke. Itu jadi ada dua peran sebenarnya. Nah, di bahasa Indonesia kan coaching itu padanan katanya apa ya? Yang terdekat itu adalah bimbingan. Jadi makanya selalu ada irisan ya antara bimbingan sebagai coach, bimbingan sebagai mentor. Nah, ketika bilang mentor ya dibimbing, ketika bilang coaching ya dibimbing. Itu padanan kata yang masih masih dicari dalam bahasa Indonesia yang tepatnya seperti apa. Iya. Baru ngeh kita. Karena waktu itu belajarnya di Jawa Barat, bukan di Washington. Bukan di Washington. Coba terus kalaupun ketemu guru BK lebih banyak konselingnya daripada bimbingannya. Iya, kagak. Kalau ke masalah. Iya, itu dia. Kalau ke guru BK tuh pertama gara-gara rambutnya panjang, terus berantem kan gitu biasanya. Nah, itu dia. Itu juga yang mungkin kita ya sebagai professional coach yang ICF nih punya PR untuk mensosialisasikan, mengedukasi kembali masyarakat Indonesia itu tentang pengertian coaching. Ya. Karena dari kita sekolah selalu tadi ya, Mbak Deta bilang tuh, karena banyakkan masalah masuk ke ruang BK. Gitu. Itu ke bawah itu tersimpan di mindset ketika kerja. Tiba-tiba ada yang minta pertemuan gitu ya, misalnya atasannya manggil bawahannya, ayo kita coaching. Oh, langsung dalam pikirannya adalah gua salah apa nih? Kok sampai harus di coaching? Nah, ini yang mindset yang perlu diluruskan lah. Iya. Karena sebenarnya coaching tuh nggak selalu ngomongin masalah. Bahkan yang nggak ada masalah pun, tapi kita pingin ke sesuatu yang lebih baik di masa depan itu penting juga ya. Nah, kalau pernah ke ruang BK, ini anggaplah ada guru BK-nya, tiba-tiba bertanya, nanti kamu lulus SMA, misalnya nih, Mas Rian karena gondrong gitu ya, dianggap bermasalah, terus masuk guru BK, ke ruang BK, terus sama guru BK-nya ditanya, kamu habis lulus sekolah ini mau apa? Mau jadi apa? Nah, pertanyaan itu sebenarnya udah pertanyaan ke masa depan ya. Dia sudah sedang mempraktekkan sebenarnya coaching, bimbingan, gitu. Iya. Deta silakan. Berarti pengaruh coaching itu ke pengembangan diri itu gimana tuh, Mas? Oh, berdampaknya besar ya pengembangan diri itu ya, karena selama ini ketika kita bicara pengembangan diri selalu sifatnya knowledge base. Ya kan, udah dikembangin berarti apa? Ikut training, which is knowledge base ya. Udah dapat ilmunya tapi belum dikuasai, oke, lu mesti mastering, lu mesti di mentor sama orang yang lebih expert, jadi biar cepet nih masteringnya gitu. Tapi ada satu poin atau satu titik tertentu yang sebenarnya hanya dia yang bisa melakukan itu ya, untuk lebih baik lagi gitu. Ada satu titik di mana dia agak kesulitan, dia ingin improve tapi nggak tahu caranya ya. Nah, itu potensi itu ada dalam diri kita kan. Pasti. Nah, peran coach lah bagaimana menggali itu sampai potensinya keluar. So, development-nya itu artinya tidak hanya secara knowledge, tidak hanya secara mastery ya, kick ya, tapi juga potensi dirinya juga keluar tuh ya, keluar melalui proses coaching tadi. Dan kalau udah keluar, udah sky is the limit biasanya tuh. Ide-ide liar tuh, keluar, fight for it gitu ya, all do the best gitu. Itu butuh berapa lama untuk dia Bapak bisa menggali semuanya itu dari orang itu? Tergantung ya. Jadi dalam proses coaching nih kita punya semacam kontrak lah. Kita punya kontrak. Artinya apa kontrak ini? Tergantung goals yang mau dicapai. Gitu. Misalnya nih Mas Rian, Mbak Deta gitu. Apa nih goalsnya nih? Goal saya pingin bikin anak saya disiplin bangun pagi misalnya, karena sekarang WFH sekolah pagi kadang boleh datang terlambat ya, yang penting tugas ngumpulin tapi kan jadi nggak disiplin. Wah, gimana nih caranya? Nah, kita lihat nih, biasanya kita sesi pertama nih kita sebut pra coaching, jadi pingin menggali dulu seberapa kompleks lah
permasalahan yang ada atau isu yang ada, yang agenda yang ada. Nanti dari situ kita lihat kira-kira ini bisa terselesaikan dengan 1 kali pertemuan kah, atau cukup 2 kali, atau mungkin sampai 6 bulan. Ya, tergantung goals-nya tadi. Semakin pendek atau semakin simple ya goals yang mau dicapai, maka bisa semakin cepat proses coachingnya. Ya, biasanya kita 1 sesi itu 1 jam. Oke, setiap sesi sejam ya. Maksimal lah 45 menit sampai 1 jam itu biasanya yang paling kondusif ya buat kita rata-rata professional coach untuk melakukan coaching itu segitu. Pak Ari, kalau kan tadi kalau saya tangkap tuh coaching itu kan si coachnya itu bertanya ke coachee ya namanya ya berarti itu. Betul, ya? coachee. Bertanya terus. Nah terus totonya si coachee-nya nanya balik nih Pak. Nanya balik, itu seorang coach itu harus jawab gimana Pak? Nah, ini menarik juga ya. Ini pertanyaan-pertanyaan selalu ditanya oleh para coach yang lagi belajar, belajar jadi coach itu. Berarti gue udah siap belajar dong nih. Ya, bagus. Ditunggu nih jadi member ICF ya. Karena memang pada kenyataannya ketika saya melakukan coaching pun ada saat di mana si coachee ini gitu ya, mungkin stuck, tidak mampu untuk benar-benar mencoba menggali ke dalam dirinya, entah karena satu hal dan lain hal, akhirnya dia balik bertanya, gitu ya. Saya bingung nih, nggak tahu menurut Pak Ari gimana nih? Nah, biasanya gitu kan, refleks seorang coach kalau sudah buntu ya akan bertanya balik. Nah, seorang coach harus melihat situasi, seorang profesional coach melihat situasi, karena pada kode etiknya kita ini kan bukan mentor ya, bukan tidak bisa, artinya bukan pada tempatnya memberikan saran. Gitu. Jadi langkah pertama biasanya saya kasih kasih pertanyaan lagi, ya dengan pertanyaan yang berbeda, yang lebih memudahkan dia untuk menggali lagi. Ya, provoking itu pertama. Kalau memang setelah kita pahamin ternyata memang ya ini mentoknya bukan karena mentok nggak bisa melihat ke dalam diri, tapi memang secara knowledge itu memang belum sampai ke situ. Itu secara knowledge ya, secara pemahaman, karena mungkin dia belum melihat, belum baca buku, atau ya tidak terupdate dengan ilmunya misalnya. Nah, pada saat itu ada 2 proses yang bisa dilakukan sebagai seorang coach. Pertama, kita lanjutkan coachingnya, ya. Nanti di akhir sesi coaching, pertanyaan itu kita jawab setelah sesi coaching. Artinya apa? Setelah sesi coaching selesai, kontrak beres dong. Topinya kita ganti nih. Oke, saya bukan coach lagi, tapi sekarang saya topinya topi mentor. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi itu pada saat proses coaching, yang bisa saya sampaikan adalah A, B, C, D. Nah, cuman saya selalu bilang, tapi itu saya, sepemahaman saya dan sepengalaman saya, belum tentu kalau dipraktekkan oleh Mas Rian atau Mbak Deta nih akan sesukses atau seberhasil dengan apa yang saya lakukan. Jadi selalu saya garis besarkan di situ, gitu ya. Karena orang mungkin wah betul juga nih tips and triknya nih, tapi ketika dipakai, ketika dicoba, ternyata kok nggak berhasil ya, kan ya. Ada proses belajar di situ yang sebenarnya itu perlu digali. Itu cara pertama. Cara kedua, dan ini bisa-bisa aja gitu, Anda ganti topinya itu pada saat itu juga. Jadi bilang, oke, saya pahami bahwa yang Anda tanyakan ini karena memang mungkin belum tahu nih jawabannya, atau belum paham lah knowledge-nya. Selalu saya trigger dengan pertanyaan sejauh apa, let's say misalnya tadi ya disiplin gitu ya. Pertanyaannya adalah, tapi coach saya nggak tahu nih caranya memanage waktu itu seperti apa, ya kan? Contoh, terus ya saya coba uji pemahaman, saya tanya, apa yang kamu pahami nih tentang time management yang selama ini kamu pelajari, yang kamu pahamin apa nih time management. Nah kan ketahuan ya, oh ternyata memang nggak tahu apa-apa gitu. Saya trigger lagi, pernah mendengar nggak yang namanya matrix skill and will, ya, atau matrix importance and urgence gitu.
Sesuatu yang penting dan sesuatu yang mendesak. Pernah dengar nggak? Oh, belum pernah. Oh, berarti memang nggak tahu. Betul. Pada saat itu Anda ya, oke, saat ini saya akan Gua lepas menggunakan dulu topi nih. mentor saya. Betul. Lepas, saya gunakan topi mentor saya. Yuk kita sama-sama melihat nih matrix ini. Ya, ada importance, ada urgent. Ini matrix saya jelasin sebentar. Lalu balik lagi. Nah, saya kembali lagi dengan topik coach saya. Melihat matrix ini, Anda bisa menilai diri Anda ada di mana. Di Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, wah kayaknya udah kebuka kan? Kayaknya di sini nih. Oke, kalau begitu, yuk. Nah, mulai lagi coachingnya. Melihat Anda di Q ini, apa yang membuat Anda melihat diri Anda di Q ini, di kuadran ini. Oh, gali lagi. Baru nanti kita way out ke depannya adalah ya dari apa yang kita diskusikan di time management matrix itu. Jadi itu sebenarnya fleksibel sih. Pada akhirnya proses coaching itu sangat client center. Oh iya, siap. Ya, sangat client center atau coaching center lah. Jadi kadang kita nggak bisa maksain, nggak bisa harus gini, nggak. Kita harus lihat dulu kebutuhan coaching sendiri apa. Nah, kita harus bisa agile tanpa apa ya istilahnya itu ada kode etiknya lah ya, tanpa kita melanggar kode etik yang kita pegang. Siap. Gitu. Ya, paham. Nah, kalau coaching di perusahaan tuh kayak gimana, Pak? Itu kan perorangan tuh. Ya. Gimana besarnya gitu ke perusahaan itu kayak gimana tuh, Pak? Wah, ini besar sekali dia. Jadi banyak sekali sih. Jadi pada prinsipnya coaching itu ada mungkin saya kasih ininya 4 lah ya, 4 level. 4 level coaching nih. Coaching pertama adalah coaching individual yang tadi ya, one on one. Jadi ketika di perusahaan ya bisa aja ada bicara performance coaching, ya gimana ningkatin performance kinerja karyawan nih ya, kita lakukan performance coaching. Atau leadership coaching, ini para leadersnya, para manajernya gimana biar lebih mampu lagi, lebih capable lagi memanage timnya. Ya, tapi tetap coachingnya adalah one on one. Ya, itu mungkin tingkatan pertama gitu. Lalu naik ke tingkatan kedua disebut tim coaching. Nah, tim coaching ini lebih dari satu, ya, sekelompok orang gitu ya. Coachnya satu, kadang 2 untuk ditandem, ya. Nah, tim coaching ini tapi punya satu tujuan yang sama, gitu. Ya di tim lah, satu tim, satu kelompok yang homogen. Misalnya tim HR gitu ya, sales atau sales gitu, tim sales. Nah, ini kan ujung-ujungnya sama nih kalau tim sales ini kan, oke, revenue base sekian atau closingnya sekian persen. Sama, tapi gimana caranya ya? Yuk kita sama-sama melakukan ini. Nah, ini biasanya lebih panjang, nggak sejam, bisa sampai 2 jam ya. Dan biasanya ya 5 orang lah, 5 sampai 7 orang masih bisa terhandle. Itu tim coaching. Nah, naik lagi dikit, namanya group coaching. Group coaching apa bedanya sama tim coaching? Kalau tim coaching kan homogen, satu tujuan sama. Kalau group coaching ini individu-individu yang terkumpul dalam kelompok, lakukan coaching gitu ya. Dan take away-nya ya nanti masing-masing, gitu, bukan untuk timnya. Ya, kalau tim kan untuk ke timnya ya, ujung-ujungnya apa yang dilakukan oleh masing-masing ini akan berdampak ke kinerja tim. Kalau ini ya masing-masing, tapi topiknya biasanya sama. Gitu, misalnya topiknya apa? Stress management misalnya ya topiknya. Ya wis, stress management masing-masing bisa beda-beda. Tapi kita coba melakukan coaching kepada sekelompok orang ini ya dengan satu proses yang sama. Nah, ini grup coaching nih. Nah, yang tingkatan atas nih yang lumayan challenging itu coaching culture. Coaching culture itu gimana kita membangun budaya yang tadi tuh one on one coachingnya, tim coachingnya, grup coachingnya itu menjadi sesuatu kebutuhan dalam proses pengembangan people-nya di perusahaan tersebut. Dan itu di-endorse, di-modeling dari atas sampai ke bawah. Jadi bahkan top manajemennya pun harus bisa menunjukkan bahwa coaching itu bagian dari role-nya atau tanggung jawab masing-masing di sehari-harinya. Nah, itu tuh besarannya di perusahaan tuh, Mbak Deta. Coaching culture ya kita ngomongnya itu ya. Coaching culture, betul. Waduh, gila. Benar-benar berarti CEO-nya tuh harus bisa coaching, bawahnya bisa coaching, segala macam coaching semua. Harus memodelkan. Ya, tapi menarik loh Pak ya. Jadi ibaratnya saling inilah saling. Jadi lebih peka lah ibaratnya orang ya.
betul. Di dalam betul. perusahaan tuh, waduh. Pak Ari, Ya. kalau ngomongin konten Instagram ya, konten Instagram atau Facebook, saya pernah lihat Pak Ari itu sebagai digital certified coach yang Oke. pertama di Indonesia kali. Woi. Mungkin yang pertama kali di Indonesia kali ya. Digital coach certified atau apa ya? Digital certified coach. Digital certified coaching. Certified coaching. Dan terus saya juga tahu Pak Ari adalah founder dari Coaching You ya. Nah, boleh diceritain Pak dari ngomongin digital certified kenapa bisa jadi digital tuh dan kenapa bisa jadi yang pertama kali orang di Indonesia gitu kan? Dan itu mungkin dari jadi certified itu terus Pak Ari bikin Coaching You atau gimana? Dan boleh dijelasin Pak, apa namanya, kita dikasih tahu dikit nih, supaya siapa tahu kita mau jadi digital certified coaching juga, ya nggak sih? Boleh banget. Jadi ini ceritanya menarik lah. Jauh sebelum pandemik itu, saya sudah merasakan kebutuhan akan digital. Oh, udah bisa gitu. ngeramal. Ngeramal ya. Cenayang. Makanya dia agak-agak lebar saya kan, bisa melihat ke depan lebih jauh gitu ya. Bisa aja loh. Jadi begini, dulu itu kenapa saya merasakan kebutuhan digital, karena saya di korporasi ya. Di korporasi itu kan kalau kerja itu selain tugas yang harus dilakukan, banyak meeting dan lain-lainnya lah, termasuk coaching juga. Sehingga saya berpikir kok banyak orang yang, ketika saya lihat ini banyak orang yang butuh coaching, tapi kapasitas saya terbatas. Ya, secara fisik ini terbatas karena kebagi-bagi kan. Gitu. Saya berpikir ada nggak cara lain yang bisa mengoptimalkan dengan kondisi yang ada, tapi akses terhadap coaching ini makin bisa menjangkau makin banyak orang. Ya. Saya riset, ternyata salah satu jawabannya adalah dengan digital. Ya kan, ya kenapa enggak ya, kita sekarang aja butuh makan nggak usah macet-macet cari makan ya kan, tinggal digital aja tuh, tinggal handphone datang tuh dalam waktu berapa menit, berapa jam, apa aja ada nggak usah pusing. Kalau dulu mau makan siang aja masih bingung kan, setengah jam mikir makan apa ya kita ya gitu ya, kesini macet, kesana pasti penuh jam segini, wah banyak pertimbangannya. Kalau dengan digital udah nggak usah mikir kan, tinggal pilih beres, tunggu datang, kerjaan masih kerja bisa datang. Nah, dengan pemahaman itu saya berpikir sebenarnya coaching juga bisa membantu lah proses coaching ini untuk membuka akses kepada banyak orang. Nah, dari riset itu saya coba research ya, ternyata ketemulah salah satu provider namanya Coach.me, itu dari Amerika apa Kanada gitu. Jadi memang dia fokusnya adalah di digital coaching. Nah, di digital coaching, dan yang menjadi kekuatan mereka adalah chat-based coaching. Jadi coachingnya nggak perlu ketemu one-on-one nih, nggak perlu ketemu 1 jam di set gitu ya, nggak perlu, tapi at any time, tapi melalui teks gitu ya, chatting lah, WA lah kalau kita sekarang ya, chat-based. Oh, gimana caranya? Penasaran dong, kok bisa? Biasa kita coaching tuh harus one-on-one, kok ini harus pakai chat? Oh, ternyata ada tekniknya. Nah, belajarlah saya di situ, lalu ya itu lumayan lama ya, satu tahun saya baru bisa tercertified gitu ya. Kenapa 1 tahun? Karena ternyata ada prakteknya ya, praktek yang dinilai itu saya harus mengcoach 4 coachee menggunakan platform itu, chat-based-nya itu. Dan saya harus merasakan sebagai coachee di coaching ya oleh coach yang sudah tersertified juga. Nah, pas bagian di coaching sih gampang ya, tapi pas ke coachnya ini nih, 4 orang ini, untuk dapetin 4 orang ternyata nggak gampang. Jadi ada lebih dari 15 orang approach ya, saya approach, bantu, tapi nggak belajar karena kebiasaannya belum habitnya belum terbentuk lah. Habitnya belum. Itu sebelum pandemi lah itu ya. Belum pandemi, itu tahun 2019 ya. 18 ya, 2018 itu. Nah, pas saya cek akhirnya certified, saya cek lihat ternyata nggak ada orang Indonesia yang tercertified di situ. Jadi saya bisa mengklaim dong, wah ini berarti untuk Coach.me ini saya orang pertama nih ya yang tercertified nih.
dan menarik gitu. Akhirnya dari situ saya pikir ini bagus banget nih kalau kita bisa diimplementasikan di Indonesia. Ya, kalau kita bisa buka ini akses ke masyarakat Indonesia. Kalau Coach Me kan dalam bahasa Inggris ya, orang yang masih terbatas dengan bahasa Inggris mungkin kesulitan. Akhirnya keidean lah, wah, kenapa nggak kita bikin dengan model yang sama, kita kembangkan digital coaching di Indonesia dengan platform yang namanya Coaching You. Gitu. Coaching You tuh ya, yuk, gitu ya, yuk. Coaching, come on, let's go, come on, gitu ya, ayo coaching, gitu ya. Berarti perkembangan di Indonesia masih sedikit ya Pak ya untuk coaching ini? Ya, Mas, dalam digital coaching ya, dalam arti digital coaching ini masih belum memasyarakat lah. Ya, ada banyak para coach sendiri saya rasa masih terbiasa dengan konvensional tatap muka. Nah, dengan pandemik ini malah semua terdorong. Ya, banyak coach yang akhirnya belajar menggunakan Zoom. Belajar terbiasa melihat kamera, ya, belajar memahami emosi orang ya dari sini nih, dari melalui virtual ini, gitu. Karena kan nggak gampang ya. Siapa tahu lagi gini ternyata di bawahnya lagi chatting atau ada kucing lewat atau apa. Kadang kita nggak bisa melihat kalau nggak langsung. Nah, kita mulai belajar gitu dengan virtual. Virtual pun ini udah bagian dari digital karena ada teknologinya ya, ada dibantu oleh teknologi. Dan memudahkan lah sebenarnya daripada waktu ya, itu sangat memudahkan sekali untuk kita melakukan coaching ke lebih banyak orang lagi. Ya, jadi tadi kalau saya lihat berarti Coaching You itu menjawab kebutuhan digital di Indonesia ya Pak? Betul. Coaching digital di Indonesia gitu loh. Coaching digital di Indonesia. Dan kita rencananya inklusif ya, jadi memang aksesnya akan terbuka sekali untuk semua orang dari semua kalangan, termasuk para coachnya juga kita berharap bisa bergabung ya. It's a marketplace, Coaching You ada marketplace ya, di mana nanti para coach pun akan terkumpul di situ dari berbagai mazhab. Ya, kumpul. Jadi coach dari sekolah mana segala macam, sekolah manapun feel free ya, selama memang mereka bisa menjaga keprofesionalitasan coachingnya itu. Ya. Siap. Waduh, mantep nih. Berarti seru kan? Pak Ari, kalau saya banyak nanya nih. Ini nggak apa-apa. Saya yang di coaching kan sama. Iya. Tapi bukan buat pengembangan diri Pak Ari, buat pengembangan diri gue jadi. Pengembangan diri teman-teman yang dengar maksudnya gitu. Mantap. Jadi Pak Ari, yang kita tahu ngomongin coach ya. Coach itu kalau dalam olahraga ya, pelatih kan ya? Pelatih, betul. Pelatih ya. Apa bedanya coaching sama coachnya pelatih itu Pak? Kan namanya coach juga kalau dalam bahasa Inggris juga coach kan. Di luar sana coaching si ininya coach, namanya coach juga kan Pak? Betul. Sama coach juga. Namanya coach juga, iya. Apa bedanya tuh? Berarti apa coach itu sama kayak pelatih juga atau gimana? Kan kalau kita tadi pendengar penjelasannya Pak Ari, beda banget kan tuh. Iya kan? Ngomongnya pelatih, ngomong segala macam kan beda gitu. Apa gimana Pak? Betul sekali ya. Jadi ini saya jadi ingat sama kawan saya nih, pernah waktu awal-awal saya tersertifikasi oleh ICF kan, jadi orang langsung manggilnya coach gitu ya, Coach Ari. Kawan saya dengar gitu, terus dia tanya, wah gila udah selevel ini ya PSSI ini gitu. Loh, kenapa? Udah namanya sama kayak coach Bendo ya, Bendo dulu kan lagi namanya. Dulu ngakak, tapi itu bercandaan ya. Tapi artinya benar, ketika orang dengar kata coach, mungkin yang terbersit di pikiran masyarakat itu adalah coach pelatih olahraga. Betul. Ya, coach olahraga. Lalu apa bedanya? Kenapa namanya sama? Karena memang secara teknik ya itu dulunya memang diambil oleh coach-coach yang olahraga juga gitu. Nah, salah satu coach yang kita kenal itu memang dulunya adalah seorang coach olahraga. Ya, saya punya bukunya nih, kelihatan nggak nih? Kelihatan. Coach. Ya, ini cerita tentang coachnya para CEO perusahaan besar gitu ya. Nah, dia dulunya si orang ini ya, namanya Eric Smith ya, itu dia ini dulunya adalah pemain ini football.
NFL ya, football yang Amerika gitu kan. NFL. Pemain itu dan ya apa namanya, basicnya dia adalah seorang pemain atlet ya, atlet football itu, dan dia punya coach olahraga ya, coach sport di situ, dan akhirnya dia melihat teknik coaching yang dia rasakan menjadi seorang pemain football yang luar biasa ya, dia menjuarai lah, intinya dia berprestasi. Ternyata bukan masalah pelatih dalam arti diajarin teknik melempar, teknik menubruk, teknik stamina, bukan. Tapi dia, si coachnya itu melatih dia bagaimana menemukan kekuatan dalam diri dia. So what is your best strength ketika lu bermain football gitu. Nah dari situ diasah tuh kekuatannya. Oke, my best strength-nya itu adalah secara fisik, secara teknik itu dia guard ya, artinya bisa menjaga apa namanya pemain ya, quarterback lah istilahnya, pemain quarterback, dia guard, dia bisa menjaga penyerang-penyerang itu kekuatannya dia. Nah menariknya sisi leadership-nya akhirnya muncul. Itu leadership dari dia ketika dia bermain football, itu sisi leadership-nya muncul. Dari situ dia malah makin terasah lagi, gitu kan. If I can be great, so my team can be great. Yeah. But question how to make my team become great also. Mulai kan dia bertanya pada dirinya sendiri, dan akhirnya mulai mencari jawaban dengan pertanyaan. Nah, dari situlah mulai berkembang, dan akhirnya dia selesai dari NFL, dia ini masuk ke korporasi, dan akhirnya dia masuk ke Google. Dia menjadi CEO, coach CEO-nya Google. Gitu. Jadi sebelum Google ada tuh ada salah satu bukan capital venture ya, ada developer company di mana dia menjadi CEO-nya, terus dia coachingkan ke si bos-bosnya Google ini, sehingga menjadi perusahaan besar kan. Nah dari situlah dia mulai budayakan tuh di dalam perusahaan, ternyata coaching it's something yang bisa dilakukan, not only for sport ya, bukan melatih teknik tekniknya bukan, tapi bagaimana dia punya potensi tadi dalam menguasai teknik itu. Dengan cara apa? Dengan cara coaching. Dan akhirnya coaching ini bisa digunakan di macam-macam bidang ya. Ada bisnis coaching. Gimana lu habit ya. Habit juga. Karena saya juga certified di habit ya. Gimana lu membangun habit gitu. Lalu leadership coaching, life coaching, mindfulness coaching, many inilah banyak ragamnya, tapi tekniknya sama. Seperti itu. Wah, gile. Ini bener-bener ini ya, apa namanya, baru kebayang loh Pak. Jadi saya kalau tadi Bapak ngomong tuh saya ingat film yang football juga tuh. Ada apa ya nama filmnya ya? Facing the Giant atau apa ya? Ya. Yang dia bilang, ya itu kan proses coaching juga tuh yang viral itu tuh, yang dia bilang ditutup matanya tutup terus mata, gendong temennya kan? Iya. Itu proses coaching kan jatuhnya juga. Proses coaching gitu ya. In an extreme way lah ya, dalam arti apa? Dia tidak mentoring kan, dia tidak mengajarkan lu kalau mau jadi leader mesti gini-gini enggak. Tapi oke, try to experience gitu kan. Yang si coachnya lakukan apa? Just keep saying go ahead, jalan terus, you can do it, go ahead, jalan terus, you can do it, tanpa dia sadari ternyata dia bisa melampaui gitu, udah ada di ujung. Dan dari situ menariknya kan, setelah proses itu baru dia tanya ada asking question juga tuh waktu itu. So what can you learn from this gitu kan. Mulai tuh mikir, meskipun tidak diucapkan lah, nggak kayak film Indonesia kan, mungkin sedikit dijelasin gitu ya. Kalau dia sangat dramatik, sangat emosional gitu kan, hanya dengan angle seperti itu, tapi menjawab bahwa I can do more if I want to gitu kan. Dan dia conclude kan, so if you can do this, if you can lead yourself to do this, you can lead others to do this also. If you can be great, you can make your team also great. So show your leadership gitu. Tunjukin lo leadership dulu. Something same. Dia bilang gitu ya. Kalau misalnya lu aja bisa,
lu yang mimpin ini kan, mimpin teman-teman yang lain. Mereka percaya ke lu gitu. Wah, gila keren banget. Yes. Ya, baru kebentuk ya. Dan sebenarnya kita juga sendiri bisa coaching diri kita sendiri ya, Pak. Sangat bisa, sangat bisa. Iya, kita nanya, oh, nanti 2025 gue mau jadi apa ya? Nah, itu kan coaching diri sendiri ya. Self coaching namanya. Self coaching. Betul. Gila. Pak, bagi pengalaman dong. Kan kalau coachingin orang kan nggak mungkin lurus-lurus aja, Pak. Ada salah satunya coach yang apa sih nggak mau aktif gitu, dia nggak mau berpikir apa. Itu gimana, Pak? Untuk Bapak gali terus tuh si coach itu supaya ngomong gitu. Supaya ngomong ya. Jadi menarik nih. Jadi kunci kesuksesan coaching ada di keinginan si coach sendiri untuk berkembang. Jadi kalau coachingnya sendiri nggak mau berkembang, ya wes gitu, mau pakai jurus apapun nggak akan berhasil gitu. That's why di awal di pra-coaching ketika kita bikin kontrak, kita tekankan benar-benar apa yang mau dicapai, pengembangan diri apa yang ingin dicapai gitu kan. Nah, setidaknya dengan dia berpikir mau mencapai sesuatu itu, setidaknya sudah ada willingness to change, ya, ada keinginan untuk berubah lah ya. Kalau di awal sendiri dia bilang, wah nggak tahu, gua kan disuruh bos saya ke sini. Itu berarti berat. Prosesnya jangan dulu ke coaching gitu ya. Jadi prosesnya ya konseling gitu. Mungkin bukan konseling ya, tapi lebih pertama mungkin ya kita harus bikin kalau di korporasi ya, kalau di perusahaan nih, ya kita ajak si sponsornya, kita sebut sponsor nih, atasan yang nyuruh dia untuk masuk coaching ke saya tuh ya sponsor. Sponsor harus bisa menjelaskan kenapa dia harus ikut coaching. Jadi jangan yang lempar tangan sembunyi batu gitu ya, lempar batu sembunyi tangan gitu. Udah lu ke Pak Ari aja coaching, terus dia bingung ngapain. Ya, sesi ini harus fair, si atasan harus bilang bahwa in some terms, in some condition ada hal yang perlu diimprove. Nah untuk mengimprove-nya, gue sebagai atasan kesulitan, tapi mungkin dengan coaching atau dengan coach akan ngebantu lo. So mereka tahu bahwa oke, gue datang ini untuk mengimprove poin-poin yang tadi disampaikan. Itu pertama. Nah, tapi benar Mbak Deta bilang nggak semuanya seindah itu, gitu ya. Ada aja yang datang tuh masih susah, gitu ya, masih susah. Ya udah, kalau dalam proses gitu ya kita dengerin aja, curhat dulu. Tidak ada sesi coaching, jadi 1 jam ya udah. Biarkan dia cerita. Ya waktu itu saya bilangnya gini gitu, oke, karena kita udah di booking nih 1 jam, sayang kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. So lupakanlah coaching, lupakanlah itu. Kalau lu punya waktu 1 jam ya bersama saya nih, apa yang ingin lu ceritain, apa yang lu sampaikan gitu. Jadi open topik aja gitu kan. Ya awalnya sih masih malu-malu, masih nggak tahu, nggak apa-apa, ya kalau bisa selesai cepet ya selesai. Oke, kita bisa selesai cepet lah. Tapi sayang gitu, saya udah kadung di booking gitu ya. If any, kalau ada gitu, kalaupun seandainya kita ketemu di kantin dan kita ngobrol, ketemu saya, kamu mau ngobrol apa sama saya? Obrolan apa yang kamu ingin, yang sekiranya bisa akhirnya kita bisa berkomunikasi. Nah, jadi pancing-pancing dulu tuh memang, gitu. Tapi tidak terjadi coaching. Untuk apa? Untuk build the trust. Nah, jadi proses coaching selanjutnya akan lancar. Selain dia sudah ada keinginan, juga trust terhadap saya sebagai coachnya terbentuk. Harus ada kepercayaan ya. Harus ada kepercayaan. Biar nanti apapun tuh keluar kan. Akhirnya udah curhat. Biasanya curhat. Yang kebetulan saya kan orang HR, jadi kadang juga jadi tong sampah juga nih, kadang orang curhat juga kan, jadi pas lah. Udah dengerin curhat 1 jam, akhirnya 10 menit terakhir, oke ya, saya dengerin curhat kamu, saya rasakan ternyata banyak hal yang kamu pikirkan sekarang, kamu rasakan kurang nyaman dan lain-lain. Kalau nanti kita ketemu lagi minggu depan, gitu ya, dari semua curhatan kamu ini, hal apa yang ingin kamu selesaikan? Ya, atasi. Hal apa yang kamu atasi? Satu hal aja yang buat kamu ini menjadi tantangan terbesar kamu. Mulai tuh, itu mulai masuk ke kontrak gitu kan. Oke deh, mungkin kita ketemu minggu depan.
kayaknya di area ini gue sama atasan gue nih nggak selek-selek gitu ya. Biasanya curhatnya gitu kan. Oke, kita kunci dulu ya. Berarti kita akan ngomongin ketidaknyamanan kamu sama atasan kamu. Kita atur waktu kapan enaknya. Udah, set waktu. Pertemuan berikutnya, ketemu lagi, baru masuk proses coaching. Mulai cerita. Dan dari ketidaknyamanan kamu, kita punya waktu 1 jam coaching. Apa yang ingin kamu capai dalam mengatasi ketidaknyamanan ini? Udah terjadi proses coaching. Ya, sometimes harus seperti itu. It's a process. Ya, ini jam terbang juga ngaruh banget ya berarti seorang coachnya ya. Ya, betul. Jadi dia tahu tipikal orang tuh. Makanya untuk tercertified ICF ACC itu kita minimal harus 100 jam coaching. Praktek 100 jam coaching. Dan kalau nggak salah 25%-nya bisa pro bono itu gratis. 75%-nya harus yang berbayar. Jadi ya profesional lah ya, harus karena kalau udah bayar kan mau nggak mau kita harus menunjukkan yang terbaik ya dari sisi kita sebagai coach. Tuh untuk ACC nih level pertama di ICF. Baru level pertama tuh. Level pertama. PCC harus 500 jam. Wah, gila ya 500 jam. 500 jam kalau berapa? Hari 1 jam itu berarti setahun setengah. Ya, hampir 2 tahun. Itu kalau sehari 1 jam loh gitu ya. Iya ya. Rutin itu bisa ya hampir 2 tahun tuh 500 jam. MCC itu 5.000 jam kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih saya harus lihat lagi, itu udah lebih. Tapi juga master ya, berarti udah tahunan lah itu. Kerjaannya emang coaching terus. Oh gitu ya, baru nggak gua. Kan karena banyak teman di coach ya Pak. Ya levelnya kan ada yang ACC, PCC, MCC, gitu ya. Iya. Dan sedikit ya Pak orangnya yang udah levelnya MCC gitu Pak. MCC di Indonesia ini ada 4 orang. Oh, udah ada 4 orang. Udah ada 4 orang. Itu yang memang para guru-guru kita lah ya di sekolah coaching tuh ada 4 orang. Level PCC-nya ada, ini yang menjadi member ya, yang jadi member ICF itu ada 31 orang yang PCC yang terdaftar di ICF. Karena bisa jadi dia tidak jadi member tapi terkredensial juga, itu bisa aja gitu ya. Yang ACC ini ada 62 saat ini yang terdaftar di ICF Jakarta ya, termasuk saya. Pak Ari nanti bakal jadi PCC. Amin. Ya. Ini data yang per Juni kemarin ICF Jakarta member, bukan ICF Global, karena bisa jadi. Pak Ari tuh ini ya, ibaratnya manajemennya ICF di Indonesia di Jakarta chapter tuh Pak Ari juga masuk ya. Volunteer lah, jadi kita punya istilahnya pengurus ya, atau kita sebut sebagai chapter leaders sebutannya. Volunteer di situ ya. Kebetulan di situ saya pegang ini marketing, communication, and digital. Jadi berarti pas banget nih kita setting Pak Ari untuk ngomongin coaching ya. Iya betul sekali. Oke. Waduh Pak Ari. Coaching itu tuh susah gampang atau menurut Bapak atau emang susah gitu Pak? Menarik pertanyaannya ya, susah gampang atau susah ya? It depends on your passion ya. Jadi karena mungkin passion saya di people development dan saya melihat teknik coaching ini sangat efektif ya dari teknik pengembangan diri yang lain. Jadi saya senang sekali untuk mengeksplor lebih dalam dan menguasainya. Gitu. Jadi kalau dibilang susah, ketakutan itu ada waktu itu memang ya, bisa nggak ya gue lulus sertifikasi dan lain-lain ya. Tapi ya karena udah passionnya, mau nggak mau gue mesti menguasai ini, ya. Mesti tercertified, ya akhirnya belajar dan lulus gitu ya. Tapi ya itu untuk digital certified aja perlu setahun ya. Untuk ACC aja kan kita harus ngirim ini ya, recording. Jadi kita melakukan coaching, kita recordingnya kita kirim untuk dievaluasi, dan itu waktu itu saya sampai 10 recording tuh dari 10 klien berbeda, dan itu diambil satu yang menurut saya itu ini paling oke lah gitu, paling mewakili untuk bisa dinilai gitu ya. Jadi ya perlu semangat dan ketahanan diri, resilience ya udah. Waduh. Wah, Pak Ari,
Yuk. Kita sudah di penghujung nih, Pak. Wah, nggak berasa ya. Nggak berasa kita ngomong udah hampir 1 jam loh kita ngomong. Mudah-mudahan teman-teman yang dengar, rekan-rekan ini apa namanya berkembang ya. Jadi pengetahuannya nambah tentang coaching dan mungkin sebelum ke ranah profesional teman-teman bisa praktekin self coaching dulu gitu ya. Self coaching terus atau nggak baca-baca terus bisa nge-coachingin teman-teman yang butuh atau segala macam mungkin bisa dipraktekkan juga gitu ya. Oke, Pak Ari, sebelum kita udahan kita masuk ke segmen ice breaking. Oh, apa ini? Deg-degan nih kalau udah ice breaking takut dikerjain gue nih. Jadi Pak Ari di sini tidak boleh menjawab dengan alasan, tidak boleh bertanya lagi, hanya menjawab yang kita sudah kasih jawabannya. Oke. Dan harus cepat. Cepat, oke. Ya, gitu ya. Jadi deg-degan. Enggak kok, Pak Ari ini masih aman. Masih aman ternyata. Kita pas kita lihat pertanyaan-pertanyaan, ini pertanyaan aman. Belum yang agak-agak ribet deh. Jangan kayak di reality show ya. Tiba-tiba nanyain pilih bini apa pilih mantan. Wah, itu agak susah nih. Iya. Oke, silakan Deta. Coaching 1 orang atau coaching 100 orang, Pak? 1 orang. Coaching 1 orang atau coaching 100. Training harusnya ya. Oke. Sekarang saya nih, Pak. Bentar, saya buka contekan dulu. Coaching online atau coaching tatap muka? Coaching online. Nih Pak, penting nih Pak. Okay. Coachingin cewek atau coachingin cowok? Wah. Dua-duanya boleh lah. Nggak boleh. Satu, Pak. Ini yang saya khawatirkan ya. Coachingin coaching. Ini susah nih pertanyaannya nih. Jadi bimbang nih karena jejak digital nih, Det. Betul. Ya udah kita simpan. Jadi Pak Ari nggak mandang cewek cowok, hajar aja ya. Ya betul sekali. Siap. Tunggu satu lagi nih. Ngadepin coach bawel atau coaching nggak bisa diatur? Bawel. Oke, Det. Terakhir nih, Det. Terakhir nih, Pak. Kerja di kantor atau kerja sendiri, Pak? Kerja sendiri. Kerja sendiri. Ya. Oke, Pak Ari. Kita udah selesai. Wah, lulus nih. Nah, lulus. Nggak lulus cuma 1 tuh tadi. Ya, itu bahaya. Iya. Oke, thank you Pak Ari. Jadi kita recap lagi. Jadi teman-teman yang dengar atau yang lihat di YouTube kami udah tahu tuh, udah bisa ngebedain coaching, mentoring, training, sama konseling. Ya, tapi dari semuanya itu semuanya baik ya Pak ya, semuanya baik. Dan semuanya bisa di matching kan ya, bisa digabungin segala macam, kombinasikan supaya ujung-ujungnya ya goalsnya apa segala macam. Dan benar-benar teknik coaching ke diri sendiri tuh saya rasa powerful banget deh. Betul sekali. Jadi lu tanya ke diri lu sendiri segala macam. Waduh, gila. Pak Ari, ini sebenarnya gue banyak pertanyaan nih Pak Ari, tapi nanti kita simpen aja. Jadi kalau teman-teman mau nanya tentang coaching atau mau nanya tentang dunia-dunia yang pelatihan juga bisa ya Pak Ari ya, training segala macam. Atau human research bisa nanya langsung di komen atau enggak nanya langsung ke Instagramnya Pak Ari. Nanti kita masukin tuh di Instagramnya. Sip. Oke. Boleh Pak Ari. Itu aja jualan. Oh iya silakan Pak Ari. Ini jualan di belakang saya nih. Jadi sekalian juga teman-teman yang mau lebih tahu banyak tentang coaching itu seperti apa,
ICF Jakarta Charter chapter nih ya. Yeah. Bulan November nanti diawali di tanggal 28 Oktober akan mengadakan yang namanya International Coaching Summit. Okay. Ya, jadi ini kali kedua kita lakukan virtual, tapi sudah kali ke berapa ya, 9 kalau nggak salah kita lakukan yang namanya ICS ini. Nah, tanggal 28 Oktober itu pembukaannya ya, dan kita akan lakukan selama 1 bulan sampai 28 November setiap weekend, Sabtu Minggu. Jadi nanti akan ada pembicara-pembicara baik mewakili coach secara internasional dan nasional, dan juga mewakili coachee. Jadi yang mereka terdampak oleh coaching pun akan kita undang dalam sesi-sesinya selama summit ini. Ya, temanya itu adalah coaching works. Jadi ya, coaching itu berhasil gitu. Empowering the world through coaching. Jadi kita mencoba untuk belajar banyak lah dengan coaching, sehingga kita bisa mengempower selain diri sendiri lebih banyak orang, tidak hanya di dekat saja tapi seluruh dunia. So stay tune. Informasinya nanti ada di sosial media kita ya, ICF Jakarta, atau di websitenya di icfjakarta.org. Nah, belum rilis sih, ini baru pemanasan dulu nih. Ya. Wah, ini internasional ya Pak juga ya. Jadi ada pembicara internasional juga ya. Betul banget. Dan eventnya sebulan. Wah, menarik banget. Sebulan. Seru lah. Banyak belajar nanti. Mantap. Oke Pak Ari, sehat terus Pak Ari. Sukses buat sama-sama. Coaching You-nya, sukses buat ICF-nya, sukses buat ICS-nya juga ya. Amin. Thank you banget. Oke. Sebentar, sorry. Apa lagi? Boleh satu pesan singkat untuk teman-teman yang dengar, Pak? Oke. Satu pesan singkat ya. Paling ini saya mau ngambil quotes aja. Ini quotes andalan saya yang selalu saya pakai. Ini quotes dari Henry James ya, salah satu penulis di Inggris tuh. Dia bilang, "Until you try, you'll never know what you cannot do." Ya, jadi hingga kamu mencoba, kamu tuh nggak akan pernah tahu apa yang nggak bisa kamu lakukan. Jadi coba aja dulu sampai akhirnya kamu melakukan itu dan mengetahui bahwa ternyata gue nggak bisa. Ya, termasuk coaching juga seperti itu. When we do coaching, what you want to achieve, ya, goal yang mau di-achieve, think many things, anything, ya, sampai akhirnya dicoba dan akhirnya terasa ternyata gue nggak bisa. Then find another way through coaching lagi. Gitu. Siap. Wih. Thank you. Hebat nih. Oke, Pak Ari. Terima kasih Pak Ari ya. Sama-sama. Thank you juga Mas Rian, Mbak Deta. Kesehatannya. Sehat selalu. Sehat selalu, Pak. Ya, Pak. Oke, teman-teman, MPS Talk. Wah, benar-benar seru banget ya. Jadi, kita benar-benar dapat insight banyak dari seorang Pak Ari yang udah berkecimpung lama ya di dunia coaching juga ya. Jadi dan belajar dia banyak juga, ya. Dia juga udah certified digital. Jadi emang kita rasa benar-benar dari PPKM ini juga kan kita tahu kita nggak bisa tatap muka kan. Jadi untung digital itu benar-benar berpengaruh ya. Iya. Oke. Thank you Mbak Deta udah nemenin. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa sama Mas Andi lagi. Dan Mbak Deta mungkin di episode-episode berikutnya pasti kita akan hadirkan langsung juga. Siap. Oke. Bye-bye. MPS Talk. Keep learning. Keep doing. Dah.